Pria ini melihat mobil kecelakaan, tetapi dia bukan langsung menolong orang itu. Tetapi dia datang ke tengah jalan untuk menarik paku di jalan. Kecelakaan ini disebabkan olehnya. Dia yang meletakkan paku di jalan itu. Dia mau menghilangkan bukti. Awalnya dia hanya meletakkan paku di tengah jalan, tetapi terus dibawa pergi oleh mobil truk besar, membuatnya tidak bisa mendapatkan uang. Jadi dia membuat paku di lantai, langsung memasukkan paku di jalan raya. Semua yang dikerjakan ini tentunya demi uang, karena dia satu-satunya bengkel mobil di sekitarnya. Semua mobil yang tertusuk oleh paku hanya bisa diperbaiki di tempatnya. Dengan ini dia tentunya mendapat untung. Pria ini bernama John. Awalnya dia juga pebisnis yang baik. Pria dan istrinya membuat bengkel mobil di desa, karena di sekitarnya adalah jalan tol. Bisnisnya pun lumayan baik, tetapi karena adanya pembangunan resort, mobil yang lewat pun menjadi berkurang. Hal ini membuat bengkelnya menjadi sepi. Hari itu saat mereka sedang makan, sebuah truk besar lewat, membuat debu berterbangan. Mereka sangat marah. John melemparkan mangkoknya. Dia pergi ingin memarahi mereka. John menyuruh mereka untuk melewati jalan tol, bahkan membayar kerugian mereka. Tetapi mereka semua hanyalah pekerja. Tentunya saja tidak ada yang setuju. John ingin mencari penanggung jawab, tetapi ditahan oleh pekerja. Tanpa sengaja dia menabrak putri bos. Bos sangat marah, langsung menelepon polisi. Polisi juga merasa John salah. Konstruksi mereka berjalan dengan normal. Prosedur dan datanya lengkap. Dan berkata John sengaja mencari masalah saja. Di saat perjalanan pulang, John melihat ada sebuah mobil yang rusak. Karena sudah terbiasa, dia pergi memeriksanya. Ternyata hanya beberapa katup yang rusak, tapi mobil ini sudah diperbaiki oleh bengkel sebelah. Pemilik mobil sangat marah mendengarkannya. Malam itu, pemilik bengkel yang bernama Max datang mencari John. Dia datang dan memukul John. Bisnisnya sudah sangat parah. Sekarang masih saja dipukul. John menjadi putus asa. Untung saja hari itu ada sebuah bisnis di bengkelnya. Ban mobil tertusuk lembaran besi. Hanya hal biasa dan murah saja, tapi sudah lama dia tidak ada pemasukan. Jadi dibuka dengan harga tinggi. Pria itu merasa sangat mahal. Tetapi pacarnya terus memanggilnya. Akhirnya pemilik mobil hanya bisa membayarnya. Uang kali ini lebih banyak dibanding pendapatannya sebulan. Saat dia melihat lembaran besi di depannya, dia memiliki sebuah ide. Meskipun itu adalah tindakan salah, tetapi dia bisa mendapatkan uang banyak dengan gampang. Hati nuraninya pun ditinggalkannya. Betapa jahatnya si John ini. Tengah malam dia meletakkan lembaran besi di jalan tol. Esok harinya bengkelnya pun kedatangan bisnis. Korban adalah pejabat pemerintah. John tidak menanyakan apa yang terjadi. Dia langsung menyentuh ban. Akhirnya didapat patahan besi yang dia letakkan. Setelah diperbaiki, dia meminta dengan harga mahal. Orang itu tidak marah, malah memberi tip padanya. Hal ini membuat John dan istrinya senang. Malam itu mereka langsung berpesta. Tetapi beberapa hari kemudian tidak ada lagi yang datang. John datang ke jalanan untuk memeriksa. Dilihatnya potongan besi yang berkurang. Seharusnya ada yang datang untuk perbaikan. Saat dia bingung, sebuah truk besar lewat. Pecahan besi terbang menjauh oleh karena ban truk. Malam itu dia mengubah potongan besi, kemudian diletakkan di jalanan lagi. Ternyata istrinya datang dan ketahuan. John pun terkejut. Istrinya sangat khawatir dengan tindakan ini. Jika diketahui Max, maka akan dipenjara. Tetapi hati nuraninya sudah tidak dipikirkannya lagi. Dia meyakinkan istrinya. Setelah itu, bisnis bengkelnya mulai membaik. Awalnya istrinya tidak mau, tetapi karena uang di tangannya semakin banyak, dia pun mendukung suaminya. Bahkan jika wanita mendukung tindakan begini, akan lebih parah daripada pria. Hari ini bos pabrik lewat. Kemudian terjadi kecelakaan. John melihatnya dan berpikir, kehilangan bisnis disebabkan oleh dia. John tidak ingin memperbaiki mobilnya, tetapi bos ingin membayar 2 kali lipat. John pun setuju karena bujukan istrinya. Mobilnya selesai diperbaiki. John meminta 1 juta. Bos itu sangat mahal, tetapi juga dibayarnya. Sebelum pergi, bos memperingati mereka.
Dengan cara ini menghasilkan uang pasti akan kena karma. Istrinya sangat marah mendengar perkataan ini. Dia ingin hidup kaya. Malam itu dia menyuruh John untuk meletakkan paku di jalanan. Dengan cara ini akan lebih efisien. Keduanya bersepakat dan mulai meletakkan paku di jalan. Agar lebih tahan, mereka juga menahan skrup ekspansi. Dengan cara ini bisnis mereka akan lebih baik. Mereka menjadi kaya. Istrinya mulai berpoya-poya. John juga membayar hutang, bahkan membeli mobil baru. Saat orang lewat, dia pun mulai pamer. Sengaja memperlihatkan bahwa dia membeli mobil. Tetapi tidak berjalan mulus. Tidak lama kemudian putri bos diculik. Polisi bertanya apakah ada yang dendam padanya atau pernah menyinggung orang lain. Bos hanya teringat pada John saja, karena John pernah pergi ke area konstruksi mencari masalah. Bahkan kemarin baru saja menyuruhnya bayar mahal. John dibawa oleh polisi untuk interogasi. John pun ketakutan. Dia mengira masalah paku diketahui oleh polisi. Saat polisi menanyakan tentang putri bos, dia pun menjadi tenang karena bukan masalah paku. Setelah menanyai dan menyelidiki bengkel John, tidak ada yang mencurigakan. Polisi melepaskan John, tetapi polisi merasa aneh. Diketahui bahwa Max tidak suka pada John. Masa disuruhnya memantau John? Pemantauan ini membuat Max tahu rahasia mereka. Lihatlah wanita ini menanam paku di jalan raya di tengah malam. Berani sekali melakukan tindakan jahat begini. Dia tidak tahu semua ini dilihat oleh Max. Rahasia mereka sudah diketahui. Keesokan harinya Max meminta istri John ke rumah, tetapi dia tidak peduli padanya. Max berkata, "Perlukah saya membeli paku untuk kalian?" Wanita ini terkejut. Dia takut Max melapor polisi. Max berkata jika ingin tahu alasan tidak akan dilaporkan, maka besok datanglah ke rumah. Besok akan diberitahunya. Saat pulang dia bertanya pada suaminya, "Jika ada yang tahu hal yang melakukan kita tetapi tidak melaporkan polisi, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" John menjawab, "Maka tidak akan dilakukannya lagi." Istrinya tidak puas dengan jawaban ini. Uang telah membuat dia kehilangan akal sehat. Keesokan harinya dia naik mobil Max. Semenjak itu John melihat istrinya selalu berdandan jika keluar, bahkan menjadi jauh dengannya. Malam hari ada seekor katak yang ada di kepalanya, tetapi John tidak tahu apapun. Hari ini dia melihat sebuah mobil tertabrak. John segera menarik pakunya di jalan. Supirnya adalah pejabat pemerintah yang memulai bisnis pertamanya. Di saat dia melihat John segera berlari, John merasa aneh dan berlari mengejarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari bagasi. Setelah dia ternyata putri bos itu. Karena hal inilah masalah paku tidak diketahui. Malah dia menjadi pahlawan di desa ini. Demi berterima kasih, bos memberinya uang. Dengan uang ini John meningkatkan bengkelnya, bahkan membeli banyak ban mobil. Sampai hari ini John melihat ada korban jiwa karena paku yang ditanamnya. Hati nuraninya mulai goyah. Dia duduk diam di depan rumah sakit. Di saat ini Max juga sampai di rumah sakit. Karena korban adalah kerabatnya, dia juga memarahi John, menyuruhnya pulang ke rumah berbuat bisnis jahat lagi. John sadar bahwa semua ini sudah diketahui oleh Max. Akhirnya dia mengerti pertanyaan istrinya kemarin. Bahkan kelakuan istrinya akhir-akhir ini, bahkan mengerti kenapa Max tidak melaporkannya. Dia segera pulang ingin mencari istrinya, malah melihat istrinya masih menanam paku. Sampai di rumah, dia tidak ingin berbuat jahat lagi. Dia ingin membakar semua uang ini. Istrinya terus menghentikannya. Istrinya terus memegang uangnya. John kembali ke jalan raya ingin mengangkat paku, tetapi terlalu ketat dan tidak bisa ditarik. Seperti jalan hidup. Jika berbuat salah, sangat susah kembali lagi. Akhirnya Max melapor tindakan kejahatan John, dan mereka pun mendapat hukuman. Film berakhir di sini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like.